Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian. Nama saya Ahmad Rusdi Said Harahap. Saya dari Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar teman-temanku sekalian? Mungkin sehat. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas mosi tentang Islam di era internet. Pasti teman-teman kita sudah tahu internet itu apa, fungsinya apa. Di saat ini, di masa sekarang ini, internet itu adalah sebuah informasi bebas, di mana segala sesuatu hal bisa masuk dan keluar dari internet tersebut. Kita bisa dapat kita bisa dapat menemukan informasi-informasi baik yang di dalam Indonesia maupun yang di luar, baik yang mengenai agama maupun yang tidak mengenai agama. Di dalam informasi yang bebas untuk masuk sekarang ini, kemungkinan besar terdapat informasi positif dan negatif yang disebarluaskan oleh teman-teman kita, baik yang teman-teman kita memang betul-betul ilmu tersebut dia dapatkan memang benar-benar, dan ada juga yang memang benar-benar dia karena apa, kita sekarang hidup di era di mana informasi ada kebebasannya. Jadi kita untuk mengambil informasi baik yang dimanapun, baik seperti apa, itu bebas kita dapatkan, baik yang di media sosial maupun di aplikasi ataupun website lainnya. Oke, baik teman-teman. Di dalam masa sekarang ini banyak yang kita gunakan. Teknologi itu sering kita gunakan. Kita tidak bisa lepas dari teknologi ini. Contoh seperti sekarang ini teman-teman, kita lagi dilanda dengan musibah pandemi COVID-19. Kita diwajibkan untuk melakukan kegiatan menyeluruh melakukan internet. Jadi kita menggunakan jaringan-jaringan media sosial seperti WhatsApp group, Zoom, dan lain-lain sebagainya untuk melakukan kegiatan perkuliahan. Namun, di dalam kegiatan ini mungkin ada positifnya dan ada negatifnya. Yang dimana mungkin informasi yang kita terima dan yang disampaikan itu bisa kita terima, kita cerna, bisa kita dapatkan, tetapi kita belum tentu kita bisa mengerti apa yang disampaikan tersebut. Karena apa, terkadang kita melihat hanya perkuliahan itu kita lihat hanya melalui internet ataupun melalui online. Kita hanya mendengarkan saja, tidak ada interaksi di antara kita, guru dosen, terhadap kita dengan mereka, dengan dosen dan guru. Kita selalu pasti tidak bisa dipungkirin kan teman-teman, kita pasti adalah yang hanya mendengarkan saja. Ya ibaratnya kalau kita hanya mendengarkan saja, kemungkinan hanya beberapa persen yang masuk ke dalam pikiran kita, tidak mengasahnya. Sedangkan kalau kita offline, kita bisa apabila ada letak kesalahan, kita bisa berargumen dengan. Jadi dari pengaruh internet, dampak positifnya ini banyak sekali manfaatnya untuk kita, terutama dalam menggali informasi keagamaan seperti berdakwah dan mengajar. Jadi di dalam manfaatkan teknologi internet ini, kita bisa mencari segala sesuatu informasi baik yang melalui media sosial dan YouTube dan lain sebagainya. Jadi di sana kita bisa mencari informasi tentang keilmuan keagamaan itu, dan kita bisa mendapatkan informasi. Ya kemungkinan informasinya mungkin informasi yang cukup sederhana, dan mungkin ada informasi yang kita dapatkan sangat mendalam tentang pembahasannya. Namun terkadang kita sebagai manusia, banyak teman-teman kita dengan melihat mereka ataupun orang-orang yang berdakwah itu
terkadang hanya melihat sepintas informasi saja, dan terkadang juga mencari kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa itu. Mereka tidak melihat dan tidak mendengarkan informasi itu secara penuh, mulai dari awal sampai akhir. Mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan orang itu. Terus timbul pertanyaan, apakah kita sebagai umat Islam harus menolak untuk internet ini? Tidak. Karena apa? Ini zamannya zaman era globalisasi, di mana zaman segala sesuatu masa kebebasan. Kita tidak bisa menolak internet ini. Cuman kita bisa menghalanginya. Dengan cara apa? Kita menggunakan internet ini ke hal-hal yang positif, dengan selalu melakukan tindakan-tindakan ataupun mencari hal-hal yang baik dan positif sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, seperti itu. Dan untuk menolak tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan internet ini berbentuk ilmu pengetahuan, dan kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk mencari ilmu pengetahuan itu, sebagaimana ayat Al-Qur'an pertama turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insanu ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbimu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca, di mana membaca semua kondisi baik yang di sekitar kita maupun dalam diri kita dan alam semesta ini. Kita disuruh membaca agar mengetahui segala informasi keilmuan pengetahuan itu. Maka dari itu, mari sama-sama kita tidak bisa menolak internet ini. Karena internet ini adalah, apabila kita bisa memanfaatkannya, kemungkinan Islam bisa jaya mencapai masa keemasannya lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi dalam menuntut ilmu, kita harus memiliki iman. Karena apa? Kita harus memiliki iman, di mana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu aminkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dari potongan ayat tersebut kita bisa mendefinisikan bahwasanya dalam menuntut ilmu kita harus memiliki iman yang kokoh. Karena apa? Dengan kita memiliki iman yang kokoh, kita mengerjakan segala sesuatu hal itu pasti selalu berkaitan dengan kaidah-kaidah Islam, dengan ajaran-ajaran agama Islam, tidak melenceng. Dan apabila kita menggunakan ilmu pengetahuan itu, kita menggunakan ilmu mengimplementasikannya, supaya ilmu pengetahuan kita dapat ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa mendatangkan kemanfaatan untuk orang dan untuk kita juga, seperti itu. Jadi dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang luas, yang banyak, dan dengan didampingin dengan ilmu dan dengan ilmu iman yang kokoh, kemungkinan segala sesuatu hal yang kita buat, yang kita implementasikan, bakalan tidak sia-sia dengan apa yang sudah kita dapatkan. Karena
di dalam hati kita selalu timbul kejujuran. Jadi dengan mengatakan segala sesuatu hal yang jujur itu dapat menolong kita di mana saja. Jadi di dalam era internet ini segala sesuatu hal kita mesti mendasari dengan iman dan takwa. Karena apabila kita mendasarinya dengan iman dan takwa, kemungkinan hal tidak tahu sabab musabab asal muasal dari ilmu pengetahuan itu dari mana. Makanya banyak dari kalangan yang memiliki ilmu pengetahuan agama itu diam karena mereka untuk menjauhi tentang permusuhan ini maupun adanya kesalahpahaman di antara kita semua. Maka dari itu, kalau situasi seperti ini dibiarkan terus-menerus, tentu berbahaya bagi keislaman kita. Mungkin sekarang Islam itu masih ada kemungkinan. Dengan adanya teknologi ini, kita banyak melalaikan hal-hal tentang menjalankan ajaran-ajaran Islam. Jadi hal negatifnya, banyak dari kita meninggalkan ataupun melalaikan ajaran agama Islam ini. Jadi menomorsatukan teknologi. Dengan segala sesuatu hal yang kita lakukan, kita pasti melakukannya dengan teknologi ini. Memanfaatkan internet ini, manfaatkan segala sesuatu dengan internet. Jadi karena ada internet ini, kita lalai terhadap segala sesuatu hal. Dan kemungkinan di tahun karena kemungkinan manusia itu bakalan berpandangan segala sesuatu hal tentang internet. Jadi tidak adanya informasi-informasi yang akurat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, karena letak kesalahan ada pada saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Kalau misalnya memang salah kata, mohon maaf dan diluruskan. Jangan diapain, mohon diluruskan saja. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.